Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Gria Demit. Selamat datang di dunia gelap penuh misteri, di mana kisah-kisah menyeramkan menjadi nyata. Channel ini akan menyajikan cerita-cerita horor yang sangat sayang untuk dilewatkan. Untuk itu, ikuti terus ceritanya dengan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan teror dari cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Pastikan lampu dimatikan karena malam ini kita akan memasuki dunia yang tak terduga. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat seorang gadis cantik yang menjadi bunga desa. Namanya Melati. Parasnya memikat siapa saja yang melihatnya. Dan sifatnya yang lembut membuat setiap orang yang berinteraksi dengannya merasa nyaman. Semua orang di desanya menghormatinya, kecuali sekelompok pemuda bengis yang selalu membuat onar. Suatu malam, ketika Melati sedang berjalan pulang dari sawah di bawah rembulan yang menggantung rendah di langit, segerombolan pemuda menghadangnya di tengah jalan setapak yang sepi. Tidak ada orang lain di sekitar, dan suara gemerisik angin di antara dedaunan menambah sunyi yang mencekam. Melati mencoba melawan dan berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada yang mendengar. Mereka memperkosanya tanpa ampun, memuaskan nafsu bejat mereka di tengah kegelapan malam. Setelah selesai, mereka merasa takut jika perbuatan keji itu diketahui orang, lalu memutuskan untuk menghabisi nyawa Melati. Tubuhnya yang tak berdaya mereka lempar ke sebuah sumur tua di tepi hutan, berharap rahasia busuk mereka akan terkubur bersama tubuhnya di dalam sumur itu. Beberapa hari kemudian, tubuh Melati ditemukan membusuk di dasar sumur. Desa itu berduka. Orang-orang hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Namun tidak ada bukti yang mengarah pada para pelaku. Polisi tidak menemukan petunjuk apapun, dan kasus ini perlahan terkubur dalam ketidakadilan. Namun, arwah Melati tidak bisa tenang. Di malam-malam yang dingin, orang-orang desa mulai merasakan kehadiran yang mengerikan. Angin malam sering tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk tulang, diiringi bisikan samar yang terdengar seperti tangisan seorang perempuan. Mereka yang pernah melintas jalan setapak tempat Melati dibunuh mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Tetapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Para pemuda yang terlibat dalam pembunuhan Melati mulai merasakan teror yang lebih nyata. Salah satu dari mereka, Suryo, adalah orang yang pertama mengalami mimpi buruk tentang Melati. Dalam mimpinya, Melati muncul dengan wajah penuh darah. Matanya merah menyala, dan ia berjalan terseok-seok ke arahnya sambil berbisik. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Suryo terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Namun, mimpi itu terus berulang setiap malam. Satu persatu dari mereka mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba mendengar suara bisikan di telinga mereka meski sedang sendirian. Ada yang melihat bayangan Melati berdiri di sudut kamar mereka, menatap tanpa henti dengan mata penuh dendam. Seorang dari mereka bahkan meninggal secara misterius, jatuh dari atap rumah tanpa sebab yang jelas. Kematian itu menjadi tanda pertama bahwa arwah Melati menuntut balas. Semakin hari, para pelaku semakin gelisah. Tubuh mereka melemah, kulit mereka pucat seperti tidak pernah mendapatkan sinar matahari. Mereka menghindari berbicara satu sama lain karena setiap kali mereka bersama, bayangan Melati muncul lebih sering, seakan mengejar mereka tak kenal lelah. Hingga akhirnya, satu persatu dari mereka menemui ajal dalam kondisi mengenaskan. Ada yang tewas ditemukan tenggelam di sungai, ada pula yang gantung diri tanpa alasan.
Penduduk desa yang awalnya tidak mengerti mulai menyadari bahwa kematian para pemuda ini bukan kebetulan. Mereka percaya bahwa arwah Melati gentayangan untuk menuntut balas atas kematian tragisnya. Setiap kali malam tiba, terutama saat bulan purnama menggantung di langit, bayangan Melati tampak berjalan di sekitar sumur tua, tempat tubuhnya dulu ditemukan. Rambutnya yang panjang menjuntai menutupi wajah, pakaiannya yang compang-camping terendam dalam kegelapan malam. Ia terus mencari orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Pada suatu malam yang kelam, hanya tersisa satu pelaku yang masih hidup, seorang pemuda bernama Bimo. Ia telah hidup dalam ketakutan selama berminggu-minggu, mengurung dirinya di dalam rumah, menolak keluar meski hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Bimo tahu bahwa gilirannya segera tiba. Arwah Melati takkan berhenti sampai semuanya hancur. Malam itu, hujan turun dengan deras dan petir menyambar-nyambar seakan alam ikut mengamuk. Di tengah deru hujan yang mengguyur, Bimo mendengar ketukan lembut di pintu depan. Ia menatap ke arah pintu dengan ngeri. Siapa yang akan datang malam-malam begini di tengah badai? Dengan tangan gemetar, ia berjalan mendekat. Ketukan itu semakin keras, seperti memaksa pintu untuk terbuka. Ketika Bimo akhirnya membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun, sesaat kemudian suara gemerisik terdengar dari belakangnya. Bimo berbalik, dan di sana, di sudut ruang tamu, berdirilah Melati. Wajahnya pucat pasi, matanya berwarna merah menyala, dan senyum dinginnya terpampang di bibirnya. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Suaranya bergema di dalam kepala Bimo. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Bimo jatuh terduduk, merasakan dingin yang menjalar dari kakinya hingga ke seluruh tubuhnya. Melati mendekat perlahan, langkahnya seperti tak menyentuh lantai. Dalam detik-detik terakhirnya, Bimo merasakan sentuhan dingin tangan Melati di lehernya, mencengkram erat sampai ia kehilangan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Bimo tewas dengan wajah penuh ketakutan, seakan ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Bimo tewas dengan wajah ketakutan, seakan ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Penduduk desa mulai menghindari kawasan sekitar sumur tua, bahkan di siang hari sekalipun. Mereka percaya bahwa arwah Melati semakin haus darah, bukan hanya mencari mereka yang bersalah, tapi siapapun yang mendekati tempat kematiannya. Namun tak banyak yang tahu bahwa masih ada satu pelaku lagi yang belum mendapatkan hukuman. Namanya Ragil, salah satu pemuda yang terlibat dalam pemerkosaan dan pembunuhan Melati. Tapi selama ini ia berhasil bersembunyi. Setelah kematian teman-temannya, Ragil pindah ke kota yang jauh dari desa itu. Ia berusaha melupakan semuanya, mencoba hidup normal seolah dosa-dosanya tak pernah terjadi. Selama beberapa tahun, Ragil berhasil hidup tanpa gangguan. Ia bekerja sebagai kuli bangunan di kota besar, tinggal di sebuah kos kecil dan menjalani kehidupannya dengan sederhana. Namun, ketenangannya mulai terusik saat ia mendengar kabar dari kampung. Kabarnya, arwah Melati mulai kembali menghantui desa dan ini membuat Ragil merasa tidak nyaman. Tetapi ia segera menepis rasa takut itu. "Aku sudah jauh dari desa. Arwah itu tak akan mencariku ke sini." Namun, teror Melati ternyata tak mengenal jarak. Malam pertama teror datang di tempat tinggal Ragil adalah saat ia baru pulang kerja. Tubuhnya lelah dan ia segera tertidur di ranjang kecilnya.
Namun di tengah malam, ia terbangun dengan keringat dingin mengalir deras. Hawa di kamar yang biasanya hangat tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk tulang. Ragil mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Namun semuanya tampak normal. Hanya saja perasaan aneh menyelimuti. Lalu ia mendengar suara samar seperti bisikan. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Suara itu seperti datang dari balik dinding, pelan namun memekakan telinganya. Ragil meloncat dari tempat tidurnya, gemetar ketakutan. Ia menyalakan semua lampu di kamarnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasinya belaka. Namun, di dalam hati, ia tahu arwah Melati telah menemukannya. Malam-malam berikutnya, kejadian-kejadian aneh semakin sering menghantuinya. Ragil mulai melihat bayangan Melati di sudut matanya. Setiap kali ia menengok, bayangan itu hilang. Setiap kali ia terjaga di tengah malam, ia mendengar langkah kaki halus mendekati pintu kamarnya. Tapi tak ada siapapun di luar saat ia memeriksa. Mimpi buruk tentang Melati muncul berulang kali. Dalam mimpinya, Melati selalu berdiri di depan sumur tua dengan wajah penuh darah. Bibirnya bergerak-gerak seakan menuntut balas. Namun Ragil tidak pernah bisa mendengar apa yang ia katakan. Kengerian ini membuat Ragil semakin gelisah. Pada suatu malam yang dingin, Ragil merasa tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mengakhiri ini semua dengan satu cara, yaitu pergi ke dukun terkenal yang dikenal bisa mengusir roh-roh jahat. Ia mendengar tentang dukun ini dari seorang teman di tempat kerja yang pernah mengalami hal serupa dan diselamatkan oleh dukun tersebut. Ragil menempuh perjalanan jauh ke desa terpencil di mana dukun itu tinggal. Ketika sampai, ia menceritakan semuanya tentang kejahatannya dan bagaimana arwah Melati terus menghantuinya. Dukun tua itu mendengarkan dengan serius, menatap Ragil dengan mata yang penuh rahasia. "Kau telah membangunkan arwah yang penuh dendam. Arwah yang tak bisa tenang karena kau belum mendapat balasan yang setimpal," kata dukun itu dengan suara parau. "Tapi aku bisa membantumu." Dukun itu mempersiapkan sebuah ritual dengan dupa, mantra, dan sesajen. Ragil berharap ini bisa mengakhiri terornya. Ia mengikuti semua petunjuk dukun itu. Namun di tengah malam ketika ritual berlangsung, tiba-tiba angin kencang menerpa gubuk sang dukun. Api yang tadinya menyala di atas altar mendadak padam, dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Langit malam yang tadinya cerah kini gelap pekat, tak ada bintang. Lalu terdengar suara langkah kaki di luar gubuk. Dukun itu tiba-tiba membelakang matanya, seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia. "Tidak, ini terlalu kuat. Aku tidak bisa menghentikannya." Tiba-tiba gubuk itu terasa bergetar. Pintu yang tertutup rapat mulai bergetar dengan keras, dan suara langkah kaki semakin mendekat. Ragil tahu apa yang datang. Melati telah menemukan dirinya. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya, memenuhi seluruh ruangan. Dari sudut matanya, Ragil melihat sosok Melati muncul di belakang dukun, berdiri diam dengan mata merah yang menatapnya. Dukun itu berteriak, namun sebelum sempat melakukan apapun, tubuhnya terhempas ke dinding seperti disambar kekuatan tak terlihat. Ragil terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Melati semakin mendekat, langkahnya lambat namun pasti. Rambut hitamnya terurai liar, wajahnya dipenuhi luka dan darah yang mengering. Tangannya yang dingin terulur ke arah Ragil, dan suaranya bergema di dalam kepalanya, lebih keras dan lebih menusuk.
"Kenapa kau lakukan ini padaku?" Dengan satu gerakan, Melati mencengkram leher Ragil. Tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak. Ia merasakan dingin yang menjalar dari tengkuk hingga ke seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal-sengal, dan dalam detik-detik terakhirnya, Ragil hanya bisa melihat mata merah itu. Mata yang penuh dengan dendam yang tak terpuaskan. Keesokan harinya, dukun itu ditemukan tewas dengan bekas luka yang aneh di tubuhnya. Namun, mayat Ragil tidak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya bahwa arwah Melati telah membawa Ragil ke tempat di mana ia disiksa dan dibunuh, untuk selamanya menjadi bagian dari teror itu. Sejak saat itu, tak ada lagi pelaku yang tersisa. Namun, meskipun dendamnya telah terbalaskan, arwah Melati tetap tidak bisa pergi dengan tenang. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, bisikan itu masih terdengar di angin malam desa. Arwah Melati kini tidak hanya mencari keadilan untuk dirinya sendiri, tapi menghantui siapa saja yang mencoba melupakan dosa masa lalu yang telah merenggut hidupnya. Dan bisikan itu akan terus terdengar, "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Nah, demikian akhir dari cerita ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Sehat selalu dan bahagia selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.